Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Herawati. Saya adalah mahasiswi Magister Pendidikan Dasar di IKIP Siliwangi. Izinkan saya menjelaskan produk atau layanan edupreneur yang sudah saya rancang, yakni berupa bimbingan belajar yang bernama Aida Care. Dalam membuat bimbingan belajar Aida Care ini, saya mengidentifikasi beberapa kebutuhan wali murid dan juga murid yang ada di sekolah saya. Hasilnya adalah beberapa siswa yang ada di sekolah saya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran karena kurangnya pendampingan atau belum maksimalnya pendampingan guru saat di kelas. Karena di sekolah negeri sendiri, satu kelas bisa berisi 40 sampai 50 siswa. Sementara saat pendampingan belajar di rumah, anak-anak cenderung manja dan juga membantah apa yang diajari oleh orang tua. Selain itu, orang tua juga banyak yang bekerja, sehingga pendampingan di rumah pun kurang maksimal jika harus dilakukan oleh orang tua. Karena kebutuhan itulah saya berencana mengembangkan sebuah lembaga bimbingan belajar untuk membantu anak-anak yang merasa kesulitan dalam memahami berbagai mata pelajaran. Selain membantu siswa yang kesulitan belajar, bimbingan belajar yang saya rancang juga bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan potensi siswa melalui pengembangan berbagai layanan. Bimbingan belajar yang saya rancang juga berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan terbaik dengan harga terjangkau dan berkualitas. Visi dan misi dari bimbingan belajar yang saya rancang, saya ingin dalam bimbingan belajar yang saya rancang terintegrasi dengan teknologi dan menyenangkan untuk anak-anak serta bisa mencetak anak-anak yang berprestasi. Terdapat beberapa program layanan bimbingan belajar yang saya rancang. Salah satunya adalah layanan reguler. Layanan reguler dikhususkan untuk anak-anak yang memerlukan pendampingan secara intensif dengan seluruh mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa di sekolah. Selanjutnya, program les privat online dikhususkan bagi siswa-siswi yang ingin privat namun tidak datang ke rumah, yakni melalui Zoom atau Google Meet. Layanan program berikutnya adalah layanan ujian kelas 6, yakni ujian kelas 6 bisa diikuti oleh siswa-siswi kelas 6 yang akan menghadapi ujian agar memperoleh hasil yang maksimal. Layanan berikutnya yakni layanan Calistung yang diperuntukkan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Layanan terakhir adalah layanan membaca dan menulis Al-Quran. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam bimbingan belajar ini adalah metode pembelajaran menyenangkan berbasis permainan dan metode pembelajaran yang menghadirkan media pembelajaran konkret dan interaktif berbasis teknologi, kolaboratif, dan juga pemecahan masalah. Fasilitas yang didapatkan oleh siswa-siswi bimbingan belajar yang saya rancang, yang pertama yakni ruangan ber-AC, tersedianya lab komputer, wifi, musola, tutor belajar, dan modul ajar yang dirancang secara khusus untuk bimbingan belajar Aida Care. Siswa dan siswi kelas 1 sampai kelas 6 bisa bergabung pada layanan bimbingan belajar Aida Care dengan 150.000 saja per bulan. Untuk pembayaran bisa dicicil setiap pertemuan. Untuk jadwal pelajaran bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa kecuali kelas reguler yang memiliki jadwal tetap yakni hari Selasa dan Kamis pukul 1 sampai 2.30. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengelolaan produk. Yang pertama yakni strategi perancangan produk atau layanan. Strategi perancangan produk atau layanan dimulai dari saya mengidentifikasi kebutuhan
di lingkungan sekolah saya. Kemudian saya membentuk bimbingan belajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang sudah saya lakukan melalui wawancara. Kemudian saya mulai memikirkan metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam bimbingan belajar ini, dan saya juga memiliki keinginan untuk membuat modul ajar Strategi sendiri. Pelayanan pelanggan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan membentuk budaya belajar yang ramah dan juga nyaman untuk anak-anak dengan metode 5S. Kemudian saya menyediakan waktu dan metode yang fleksibel yang dapat dipilih oleh siswa. Selanjutnya saya akan membuat Google Formulir untuk melihat kepuasan dari orang tua yang anaknya melakukan bimbingan belajar di Aida Care. Selain Google Form yang diberikan ke orang tua sebulan sekali sebagai feedback, saya juga berencana membuat laporan harian siswa agar orang tua mengetahui hal apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa, kemudian peningkatan apa saja yang sudah dicapai oleh siswa, serta keterampilan apa saja yang sudah dikuasai oleh siswa. Strategi pengembangan berkelanjutan yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan evaluasi rutin sebagai bentuk perbaikan dan peningkatan kualitas bimbingan belajar Aida Care. Kemudian saya akan terus mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan kurikulum yang ada. Selain itu, saya juga akan memberikan pelatihan dan juga kesejahteraan bagi staf pengajar agar mereka memberikan layanan terbaik bagi siswa-siswi yang berada di bimbingan belajar Aida Care. Kemudian saya akan memanfaatkan teknologi dan terus memperbarui teknologi untuk menciptakan pembelajaran interaktif dan tidak membosankan untuk anak. Strategi keuangan yang akan saya gunakan yakni menggunakan anggaran pribadi, dan saya akan memulai menyusun rencana anggaran. Strategi branding dan reputasi bimbingan belajar yang saya beri nama saya sendiri, karena saya berasal dari seorang guru yang cukup disukai oleh anak-anak. Menurut review dari mereka, penjelasan saya mudah dimengerti sehingga mereka senang belajar dengan saya. Begitupun dengan review dari orang tua. Saya yakin dengan review yang diberikan, anak-anak akan mudah percaya untuk bergabung pada bimbingan belajar yang saya rancang. Selain itu, saya juga ingin merekrut guru-guru yang berkompeten pada bidangnya sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang terukur dan terencana menggunakan media pembelajaran konkret dan interaktif, sehingga bimbingan belajar saya memiliki reputasi yang. Saya memilih 3 strategi pemasaran untuk bimbingan belajar Aida Care. Yang pertama yaitu strategi digital marketing. Saya akan menggunakan Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mempromosikan bimbingan belajar yang saya miliki. Selain itu, saya juga akan membuat konten untuk menarik perhatian dari siswa dan siswi agar mau join di bimbingan belajar Aida Care. Alasan saya memilih strategi pemasaran digital marketing karena saat ini siswa dan siswi sudah banyak yang memiliki TikTok maupun Instagram, sehingga memudahkan saya untuk mempromosikan bimbingan belajar yang saya miliki. Kemudian strategi pemasaran kedua yang saya pilih adalah strategi word of mouth, karena saya adalah seorang guru, saya mempunyai branding dan reputasi tersendiri, sehingga saya yakin ketika saya mempromosikan bahwa saya membuka bimbingan belajar, pasti siswa-siswi saya akan tertarik untuk join. Yang terakhir, strategi pemasaran yang akan saya lakukan adalah strategi harga. Saya akan memberikan diskon atau harga khusus bagi orang-orang tertentu sehingga siapapun orang yang ingin melakukan bimbingan belajar di Aida Care bisa ikut dan join sesuai kemampuan masing-masing.
Alasan saya memilih strategi pemasaran harga karena saya menyadari di sekolah saya dan area sekolah saya tidak seluruhnya berasal dari kalangan menengah atas. Sehingga untuk harga saya ingin fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang tua. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.